Karena kiamat tidak akan terjadi, melainkan orang-orang beriman akan dicabut nyawanya. Akan dicabut nyawanya. Betapapun imannya hanya sebesar biji sawi. Bagaimana caranya? Sempak dicabut nyawanya. Caranya gimana? Dengan berhembusnya sebuah angin. Ya, hati-hati nih, di luar masjid kita banyak angin. Dan anginnya bukan angin yang keras, tapi angin yang sepoi-sepoi. Satarihu riham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz, al-makan tantashir wa tamuddu min Makkah ila al-Madinah fa huwa al-Hijaz. Tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah, Hijaz. Jadi Hijaz ini adalah Saudi Arabia. Jadi apabila ada angin berhembus, namanya angin iliyin. Tusanna iliyin. Lembut, angin kelembutan. Saking lembutnya, orang beriman tidak merasa kalau nyawanya akan dicabut. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, mithqala dzarratin min iman ila qabatsu. Walaupun dalam hatinya ada iman sedikit saja, sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Baru sebulan yang lalu saya pulang dari sana. Niat saya bisa masuk ke Gaza, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi memang saya katakan pada teman-teman pesimis, ya, tidak mungkin bisa masuk Gaza. Paling tidak kita di perbatasan antara Mesir dengan Palestina, tepatnya di Rafah. Tapi juga itu tidak bisa. Jangankan sekelas saya, sekelas KBRI saja, KBRI, wakil negara kita, itu tidak bisa masuk. Dan yang diizinkan masuk itu hanya mereka yang berkebangsaan Palestina dan memang konsen di bidang kemanusiaan, seperti PRCS, Palestina Recreation Society. Kami ketemu dengan mereka di Kairo. Kami setelah terima bantuan tanda cinta dari Indonesia untuk Palestina. Kenapa kita harus membela Palestina? Nanti insya Allah di ujung kita jawab. Sekaligus ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apakah betul jika Palestina merdeka kiamat datang? Nah itu gimana, Bu? Sudah siap, Bu, menghadapi kiamat, Bu? Pak? Kalau ditanya kayak gini gak ada yang jawab. Takut semuanya. Jamaah, Rasulullah SAW itu pernah menegaskan, Bu'istu ana wa sa'kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Bu'istu ana wa sa'kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Ini Rasulullah diutus dan ini kiamat. Setahu saya tidak ada jari antara telunjuk dan jari tengah, betul? Rasulullah SAW mengibaratkan diutusnya beliau dengan kejadian kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Lah hari ini kita mau bilang apa? Bainana wa baina sa'ah, antara kita dengan kiamat. Hakada, saya melipat jari tengah saya, waspada. Ya, kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat. Justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Sadarkah kita Bapak Ibu, pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Dan kita berada di depannya. Betul Ustaz, pintu kiamat sudah terbuka? Ya, yakin saya. Apa yang membuat saya yakin? Al-Quran dan hadis. Ya. Diutusnya Rasulullah SAW saja sudah tanda dekatnya hari kiamat. Yang kedua, Rasulullah SAW menegaskan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat, waspada Bapak Ibu, pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Sudah terasa belum tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah terasa? Indikatornya ada 5. Tanda pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. 5 indikatornya. Jika 5-5-nya sudah terjadi, maka benarlah pintu kiamat kita sudah terbuka. Yang pertama, yukadzabu fiha as-shadiq. Orang jujur didustakan. Sejujur apapun orang berkata, dianggap bohong. Sebenar apapun orang berbuat, akan dibohongi. Kenapa demikian? Karena kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang pendusta. Ya. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Yang kedua, dan dibenarkannya para pendusta. Kenapa orang berdusta dibenarkan? Karena mereka berkuasa. Mereka punya segala instrumen, segala unsur, segala elemen untuk bisa berdusta. Sehingga kedustaan mereka tidak ada yang menggugah. Tidak ada yang bisa membongkar. Yang ketiga, wa yukhawwanu fihal amin, dan dihianatinya
orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpercaya, orang-orang pilihan umat itu akan disingkirkan. Seolah-olah tidak ada ruang, seolah-olah tidak ada waktu bagi orang yang kompeten, pakar, ahli, faham untuk memimpin umat. Kenapa demikian? Karena kekuasaan dipegang oleh para pendusta dan para pengkhianat. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dan diberikannya kepercayaan orang-orang yang berkhianat. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa, memimpin kaum dan bangsa tadi. Dan yang kelima, wa yaqulu ruwaibidah, dan berkatalah para ruwaibidah. Fama ruwaibidah ya Rasulullah? Siapakah ruwaibidah itu ya Rasulullah? Apa ruwaibidah itu? Alladzina yaquluna amral amma. Orang-orang yang bicara tentang urusan negara, orang-orang yang bicara tentang urusan masyarakat orang banyak. Hum sufaha, hum juhala. Padahal mereka tidak tahu, mereka bodoh sebetulnya. Tapi mereka bicara di media tentang urusan negara, urusan masyarakat. Karena apa? Yusibu bihim dunia, agar mereka mendapatkan harta dunia. Ya. Gimana jemaah? Dari 5 hal tadi, mana yang belum terjadi? Orang jujur didustakan, sudah terjadi. Para pendusta dibenarkan, sudah terjadi. Disingkirkannya orang-orang terpercaya, sudah terjadi. Para pengkhianat satu kaum, satu bangsa memimpin bangsa dan kaum tadi, sudah terjadi. Berarti pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depan. Jamaah, jadi diterima atau tidak, diyakini ataupun tidak, ini skenario Allah. Kita sudah berada di ujung peradaban manusia. We are now in the last episode of human civilization in the world. The last episode. Kita berada di episode terakhir. Baik jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kiamat itu sebetulnya kapan terjadi? Ini gaya-gayanya kayak Rasulullah aja nih yang ditanya. Saya gak bisa jawab lah. Jangankan sekelas saya, Rasulullah SAW sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Apalagi saya. Ya. Yang Rasulullah SAW tahu kiamat itu terjadi, satu, kiamat akan terjadi hari Jumat. Kiamat akan terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Hari? Oh, alhamdulillah sudah kelewat ya. Sudah kelewat. Yang kedua, kiamat akan terjadi di waktu subuh. Ketika manusia terlelap tidur, ya, menikmati indah dan hangatnya dunia, pelukan dunia. Di waktu subuh itulah kiamat terjadi. Dan subuhnya sudah kelewat, alhamdulillah. Dan kiamat akan terjadi ketika di dunia tidak lagi terdengar kumandang azan. Jadi hati-hati kalau ada azan tidak dikumandangkan di satu daerah, bisa jadi daerah itu kiamat duluan. Kemudian kiamat tidak akan terjadi, melainkan ketika Quran sudah tidak ada lagi di muka bumi. Quran itu kitab suci Allah, kalimat-kalimat suci. Dan kiamat adalah azab yang terburuk. Dan manusia yang menyaksikan kiamat terjadi itu makhluk yang terburuk di muka bumi. Inna siraran nasi fil alam alladzina ja'atuhum as-sa'atu bagdatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Laisa lahum iman walau bimiski dzarra. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. La yujawizu hanajirahum, iman mereka jangankan sampai ke hati. Tenggorokan mereka pun tidak tersentuh oleh iman mereka. Idan aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka? Ya biudinahu bi'ardi minad dunya. Mereka menjual imannya dengan harta dunia. Mereka menjual imannya demi pangkat, demi bintang di pundak, atau demi jabatan, atau demi triliunan. Sudah terjadi jemaah? Sudah muncul orang-orang seperti itu? Berarti kita sebentar lagi akan pulang menghadap Allah. Ya, kenapa? Karena kiamat tidak akan terjadi, melainkan orang-orang beriman akan dicabut nyawanya. Akan dicabut nyawanya. Betapapun imannya hanya sebesar biji sawi. Bagaimana caranya? Sempak dicabut nyawanya. Caranya gimana? Dengan berhembusnya sebuah angin. Ya, hati-hati nih, di luar masjid kita banyak angin. Dan anginnya bukan angin yang keras, tapi angin yang sepoi-sepoi. Satarihu riham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz, al-makan tantashir wa tamud min Makkah ila al-Madinah fa huwa al-Hijaz.
Tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah, Hijaz. Jadi Hijaz ini adalah Saudi Arabia. Jadi apabila ada angin berhembus, namanya angin iliyin. Tusamma iliyin. Lembut, angin kelembutan. Saking lembutnya, orang beriman tidak merasa kalau nyawanya akan dicabut. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, mithqala dzarratin min iman ila qabatsu. Walaupun dalam hatinya ada iman sedikit saja, sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Wa yabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk, yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Laulal bahaim, andai tidak ada binatang ternak yang membutuhkan minum, lama yumtiru, Allah tidak akan menurunkan hujan kepada mereka. Jadi kalau hujan masih turun, itu artinya Allah sayang sama binatang ternaknya, bukan pada manusianya. Karena manusianya sudah manusia yang paling buruk yang akan menyaksikan kiamat. Jadi orang beriman dicabut duluan nyawanya. Jadi Bapak Ibu jangan senang kalau ada angin sepoi-sepoi. Wah, ini angin enak sekali, tahu-tahu dicabut nyawanya. Lari kalau ada angin sepoi-sepoi. Jangan-jangan angin ini. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan Ka'bah akan diangkat dari muka bumi. Iksirut tawaf qabla ayyarfa'ahallahu minal ard. Perbanyaklah tawaf sebelum Allah mengangkat Ka'bah dari muka bumi. Fa idza yarfa'aha, jika Allah mengangkatnya. Fa idza yarfa'uha, jika Allah mengangkatnya. Fala tajidu min aksariha fa ka'annama lam takun min qabl fi makaniha. Jika Allah sudah mengangkat Ka'bah dari tempatnya, maka kalian tidak akan menemukan bekasnya. Seolah-olah belum pernah ada Ka'bah di sana. Bersih. Nah, maka itulah kenapa kita harus memperbanyak ziarah